Sabar ya kawan-kawan ya. Aku siapkan dulu ini. Sabar, kalau kita tayangkan siaran itu nih. Tapi saya matikan suaranya aja karena tidak enak didengar ya. Karena mereka akan bicara apa saja. Dan saya harap kalian tidak usah masuk ya kawan-kawan bertanya ya. Kalau kalian bertanya, mereka bisa menjelaskan kawan. Menjelaskannya suka-suka hati. Biarkan mereka yang bertanya kawan. Jadi saya bisa menjelaskan. Itu strateginya ya. Tujuannya apa? Biar biar kalian lebih enak belajarnya ya kawan-kawan ya. Ini sudah saya masukkan. Ya. Sabar ya kawan-kawan ya. Ini sudah dikit lagi. Nah, mereka dah narik kesimpulan. Aduh. Ya. Siap. Dikit lagi ya kawan-kawan ya. Sabar ya. Siap. Dah saya siapkan. Nah, 6 menit lagi masih lama kawan. Tidak usah kita dengar-dengar itu. Dan mereka tidak mengerti apa yang kumaksud tadi mengenai Wikipedia tadi ya. Maksud saya kita apple to apple saja ya. Kalau bicara tentang Idris, ya bukalah Idris di Wikipedia. Lihat mana yang lengkap, Idris di Wikipedia atau Idris di dalam Quran. Kalau kita bicara tentang penciptaan langit dan bumi di Kejadian, maka buka di Wikipedia, buka di Bible. Mana lebih lengkap, yang di Wikipedia atau di Bible? Sudah jelas yang terlengkap itu di Bible, ya. Dan nomor 2 yang terlengkap Wikipedia. Nomor 3 terlengkap itu tetap di Quran. Kenapa demikian? Karena di Quran pun tidak dijelaskan masa pertama apa diciptakan, masa kedua apa diciptakan, masa ketiga tidak disebutkan. Tetapi memang dikatakan menciptakan langit dan bumi. Kalau di dalam Bible dijelaskan, hari pertama apa diciptakan, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6, dan hari ke-7 adalah istirahat, lengkap. Sementara di Wikipedia itu adalah jelas di situ dijelaskan kitab Kejadian diuraikan dan ditambahin. Yang saya maksudkan adalah apakah seluruh isi yang di Wikipedia itu ada di dalam Bible, maksudnya penciptanya, bukan keterangan-keterangan tambahan. Itu yang saya maksudkan. Tetapi dia membuka di Wikipedia tentang penciptaan dunia ini katanya. Ya kan? Yang sesuai sains begini. Kan lucu. Ya kawan-kawan ya. Tetapi ya sudahlah. Karena memang begitu. Dan ketika mengenai pohon, dia sok-sok masuk ke KBBI, terus dia sok-sok bicara tentang ini dan itu ya kawan-kawan ya. Tetapi ya begitulah kawan, tidak mengerti dia apa artinya dari sebatang pohon. Mereka pun tidak mengerti tadi Bapak yang satu lagi itu, Bapak yang satu lagi itu bahwa dia juga mengatakan tadi apa ya? Sebentar kawan-kawan ya. Ini bising juga sini nih. Stres dia, aku bilang 1-0 tetap jadi Tuhan, dia contohkan presiden turun ke got kan ya. Nah, kawan-kawan yang siapa namanya itu, saya lupa itu nama kawannya itu ya. Dia juga tadi tidak mampu menjelaskan firman Tuhan itu apa. Karena kalau sampai dia menjelaskan, kan ada setanya, zat atau gelombang suara, dia tidak bisa menjelaskan. Karena mereka ini terbentuk kan. Kalau dibilangnya gelombang suara, artinya zat mengeluarkan yang ala yang zat itu.
ternyata di dalam dirinya bisa menghasilkan sesuatu yang keluar dari dirinya, yang bukan zat. Itu mereka agak rumit di situ kawannya. Dan ya itulah yang terjadi kawan. Ya ini agak menarik ya, daripada kita dengar komentar dia, karena mereka kan penutup. Kalau penutup sih enak kawan, ngomong apa saja sih seolah-olah dia dia bisa dikatakan menang ya. Dan ini jamnya pun aku lihat agak-agak lain. Kalau kami agak cepat juga detiknya. Udahlah, si Farhan lagi stres, dia komat kami. Tapi Pak Herman itu kawan kayaknya orang akademisi itu kawan. Makanya bahasa dia dengan satu lagi itu bahasa tinggi-tinggi ya. Kalau bahasa tinggi-tinggi nanti susah mencernanya. Dan ya itu yang aku bilang, memang cocok lah di akademisi. Saya menyerang secara pendebat. Berdebat ya, kalau berdebat ini kan lain dengan cara bicara dengan cara bicara orang akademisi. Kalau akademisi itu biar kelihatan intelektualnya dia menggunakan berbagai istilah kawan. Nah dalam berbagai istilah inilah dia kelihatan intelektualnya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, ini tinggal 2 menit 23 lagi, kita tunggu saja ya, karena dia masih bicara-bicara sendiri ya. Dia masih bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Utusan. Memang iya utusan. Tetapi ingat, tantangan saya kan hebat ya. Carikan satu ayat di mana manusia bisa memberikan kuasa kepada manusia lain untuk menghidupkan orang mati. Sampai dunia kiamat tidak akan ada itu kawan. Kenapa? Manusia tidak punya kuasa untuk menghidupkan orang mati, nggak ada. Nah. Dia lucu, mana ayat yang banyak mengatakan Yesus Tuhan tidak, kita buat kolom katanya. Masa diskusinya tentang ketuhanan Yesus ya, ketuhanan dia lah sekali-sekali kan. Lucu kawan. Oh, gaya, soal. Kalian dengar ya. Ayat yang itu saja kan ya, tunggu ya. Tentukan waktunya hadapi saya. Tapi tidak boleh menafsir ayat-ayat yang itu aja. Ya, mana yang lebih banyak? Yesus sebagai Tuhan ataupun Yesus sebagai utusan. Inilah pembuktian secara real. Kalau Anda, parameter Anda itu Anda lekatkan kepada saya akan menjawab. Saya bersedia. Silakan. Allah sebagai sebagai Tuhan ataupun Allah sebagai sebagai utusan. Saya akan bisa menjawab dengan 100%. 3.698 nama Allah disebut selalu diikutkan dengan penciptaan alam semesta. Terus mengatakan sebagai tadi merujuk sedikit kepada Wikipedia. Saya sangat aneh sekali ketika orang merujuk kepada kitab suci lebih banyak kan yang mana? Bukankah sebuah kitab suci adalah panduan moralitas di sana? Bagaimana moralitas kita harus mengikuti sebagai petunjuk, karena kitab suci adalah sebagai tuntunan kita untuk melakukan sebuah perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Kitab suci bukan masalah tebal-tebalan. Kalau yang tebal adalah benar, itu adalah pikiran seorang kartunis, ya, kartunis, ya, berpikir kalau dia lebih tebal, kartunya lebih laku, ya. Demikian closing statement saya. Saya mohon maaf kepada lawan diskusi saya kalau saya ada agak sedikit tidak enak, tapi kita diskusi selesai adalah selesai. Kalian saudara saya dalam ranah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Farhan dan Pak Satria yang telah memberikan closing statement-nya yang sangat bagus pada malam hari ini. Dari sekian diskusi di sesi-sesi sebelumnya dan dikerucutkan juga sama seperti dari tim Kristen, dikerucutkan untuk menjadikan poin-poin dalam closing statement yang sangat bagus pada malam hari ini. Ya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi bertanya atau menjawab atau menanggapi dari partisipan kepada narasumber. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit menegaskan di sesi ini bagi partisipan yang telah raise hand terlebih dahulu atau yang telah raise hand tadi sebelumnya yang telah saya sebutkan, saya akan memberikan pilihan bertanya atau menanggapi. Jika partisipan ingin bertanya, maka
hanya diberi 1 kali bertanya dan 1 kali menyanggah ya. Namun jika ingin menanggapi maka kami batasi waktunya maksimal 2 menit karena masih banyak yang antri. Jadi diharapkan baik partisipan dan juga narasumber bisa mengerti di rule sesi ini. Baik, waktunya 30 menit ya. Mungkin sedikit lebih tambah 5 menit aja lah, nggak apa-apa. Soalnya ada 7 nih, 35 menit mungkin bisa. Halo timer. Oke. Baik. Oke. 35 menit sedikit. Oke. Oke, 35 menit ini adalah total untuk semua partisipan ya. Jadi bukan berarti satu partisipan itu 35 tidak, tapi total untuk semua partisipan. Dan karena di sini ada 7 partisipan yang sudah raise hand, maka mau tidak mau ini 35 menit ini adalah waktu baik partisipan dan juga narasumber. Baik, kita akan memulai dari yang pertama ada Al-Hidayah. Oke, Al-Hidayah saya buka dulu mic-nya. Ya. Sudah terbuka, silakan open mic. Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Daku Farham dengan Bang Satria Injil. Satria aja, Satria Injil Kusnadi. Kembali Pak. Oke, sorry. Ya. Shalom alaihim, saudaraku. Siapa ini? Rudi. Bang Rudi sama Pak Herman. Salam. Ya. Jadi Bang Rudi besok juga kita ada ini ya. Ada jadwal besok dalam jam 2 ya. Ya, jam 2 insyaallah. Siap. Jadi ya saya tidak ini menanggapi, cuma saya mau bertanya. Saya menangkap ada ada 2 poin yang saya tangkap. Tapi saya tanya yang satu aja. Abang Rudi mengatakan bahwa Yesus yang menyuruh orang menghidupkan orang mati dan bukan Allah, kan begitu. Jadi berkuasa. Ya, Yesus yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bukan Allah. Jadi saya minta dalilnya Bang Rudi. Kira-kira kalau ada satu orang yang Yesus perintahkan untuk menghidupkan orang mati dan orang itu siapa? Mengenai yang kedua, yang Tuhan bisa segala hal di dunia. Ya, satu kali pertanyaan Bang. Kali pertanyaan. Ini tidak bertanya, menanggapi yang satu ini. Oh enggak. Tadi pilihannya satu bertanya atau menanggapi. Tidak. Ya, enggak apa-apa itu. Oke, Bang Rudi. Silakan Bang Rudi untuk memberikan jawaban, tetapi saya batasi 2 menit ya Bang Rudi ya, tidak apa-apa ya. Karena kita masih ada banyak nih yang raise hand di sini. Jadi harap maklum untuk para partisipan dan para narasumber. Jadi silakan Bang Rudi, 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya kasih ayatnya Matius 10 ayat 8. Di situ Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, salah satunya untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Dan siapa rasul yang pernah membangkitkan orang mati? Petrus contohnya ya. Dan rasul-rasul lain juga ada, itu nanti dicari saja ayatnya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, itu jawabannya Bang Rudi. Ya. Baik, di pause dulu. Ya, di pause dulu. Itu Bang Bang Al-Hidayah. Jawaban dari Bang Rudi. Silakan untuk menanggapi 1 kali tanggapan dengan waktu 2 menit kepada Anda. Oke, jadi Bang Rudi di situ mengatakan bahwa Petrus menghidupkan orang mati tetapi tidak orangnya, kan gitu. Jadi yang saya tanyakan Bang Rudi, Anda mengatakan bahwa Yesuslah yang memerintahkan orang untuk menghidupkan orang mati dan bukan dari Allah. Nah yang saya tanya, mau itu Petrus atau Simon bin Yunus yang diperintahkan, setidak-tidaknya ada satu orang yang Simon bin Yunus hidupkan atau pernah bangkitkan yang tertulis di dalam Bible. Jadi kalau memang tidak ada, tidak apa, katakan saja tidak ada, cuma ayat itu memang ada, diperintahkan menghidupkan orang mati, itu aja. Jadi saya tidak mau bertanya panjang sebab ini terlalu banyak yang mau nanya. Lagi mungkin keletihan mereka ini. Saya cuman terima kasih dengan waktunya Kang Yuda dan teman-teman. Itu aja, terpulang sama Bang Rudi.
Mau jawab juga tidak apa-apa, tidak jawab juga tidak apa-apa. Itu aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertemu dengan Bang Rudi Yohanes besok ya, hari Insya Ahad ya, Allah. Insya Allah. di Zoom jam Jadi, 2. Lanjut. Aku jawab ya. Ya, 2 menit Bang Rudi. Ya, itu memang Petrus menghidupkan orang mati. Nanti saya cari apanya ya. Dia menutup pintu dan berdoa maka orang mati itu bangkit. Ada ayatnya. Bukan tidak. Kalau ditanya siapa namanya, itu baru saya pun tidak tahu siapa namanya. Tapi nanti saya lihat mungkin ada namanya. Biasanya entah anak Dairius, entah siapa. Biasanya ada. Kalaupun tidak ada, tidak mungkin lagi kita tanya nanti siapa yang mencuci bajunya Petrus. Aneh-aneh aja. Oke, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Oke, terima kasih dari Bang Rudi. Next ada Pak Satria Injil. Nah, ini baru benar. Ini Satria Injil, ini baru Pak Kusnadi. Yang tadi itu salah ya, Bang Al Hidayah. Tadi itu Satria temannya Bang Farhan. Oke, silakan Pak Satria Injil, saya buka dulu mic-nya. Open mic, silakan. Sudah bisa open mic. Selamat malam Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Baik, ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya panggil Pak Kusnadi aja lah. Takut ketukar nanti. Satria, ada 2 Satria di sini. Ya, silakan baik. Mau menanggapi atau bertanya Pak Kusnadi? Saya ingin bertanya. Oke. Jadi Silakan. tadi dikatakan bahwa kita akan menguji apakah kita ini adalah memiliki insan hewan ataukah insan manusia, karena kita akan menggunakan akal. Sampai sekarang saya nggak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Untuk itu bisa dilihat di dalam Ali Imran 37. Ya, bisa ditampilkan nggak? Oke, bisa. Saya tampilkan dulu ya. Ya. Ali Imran 37. Silakan dibaca atau saya bacakan? Ya, silakan Kang Yuda dibacain aja. Oke, baik. Maka dia, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemunya di mihrab, kamar khusus ibadah, ya tanda kurung, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia atau Maria menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, ini tentang Maryam ini. Silakan. Ya, baik. Apa yang ditulis di dalam Bible kami, bahwa Yesus itu adalah hidup di Yudea pada zaman Raja Herodes, dan di situ pada pemerintahan Kaisar Agustus. Jadi sudah jelas posisinya, tempat koordinatnya, dan juga lokasinya, dan waktunya. Nah, sedangkan kalau Isa ini jelas dilahirkan oleh Maryam, sementara di ayat itu Maryam berada di mihrab. Mihrab itu adalah bagian daripada masjid. Karena pada zaman Yesus tidak ada masjid. Yang ada di situ adalah, kalau di tempat ibadah di situ adalah bait suci. Di bait suci tidak ada tempat untuk wanita menginap dan tidak ada tempat untuk wanita beribadah di situ, apalagi yang dikatakan mihrab. Nah, kalau itu dikaitkan kepada Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang mana di dalam catatan sejarah itu dibangun tahun 690 oleh Khalifah Abdul Malik, kalau nggak salah ya. Kalau salah, tolong dikoreksi. Tetapi intinya bahwa mihrab itu adalah bagian daripada masjid. Dan masjid itu baru ada setelah abad ke-7. Saya nggak habis berpikir secara logika, tolong Pak Satria bisa menjelaskan apakah Isa dengan Yesus sama atau tidak, berdasarkan informasi bahwa mihrab itu adalah bagian daripada masjid dan pada zaman Yesus tidak ada masjid sama sekali. Jadi artinya Isa adalah hidup di abad ke-7 akhir di zaman Abdul Malik. Tolong dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Satria. Di pause dulu timer. Oke, saya jawab ya. Ya, Abangku, saya boleh, jawab Bang dulu ya. 2 menit, Oke. Bang Farhan. Silakan Pak. Oke, ini salah baca dia. Yang dimaksud itu bukan Isa, tapi Maryam. Baca ayat 32-nya. Sangat bertanya aja salah, bagaimana mau dijawab ya. Sangat ini ya, sangat ironis ya. Di dalam Quran surat Maryam ya sebelumnya ayat 36-nya, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Jadi di situ yang dimaksud Maryam.
Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Zaman dulu perempuan memang tidak sama dengan laki-laki, masalah status atau masalah derajatnya ya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk ya. Artinya ketika itu dititipkan di dalam Baitul Maqdis, atau bukan Baitul Maqdis, Bait Allah, dititipkan kepada Bait Allah untuk mendapat didikan secara agama biar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Di ayat 37-nya ya, di ayat 37-nya dijelaskan di situ ya. Karena apa? Maka dia Allah menerima. Dijawab ini, maka Allah menerimanya dengan penerimaan baik. Tadi ayat 36-nya dititipkan anak perempuan ini di Bait Allah, di rumah Allah, membesarkan dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharannya kepada Zakaria. Di situ Maryam dibawa asuhan dari Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah. Jadi mihrab ini bukan hanya di masjid, Pak Kusnadi yang terhormat. Mihrab ini juga bagian atau tempat-tempat untuk beribadah sekeliling, atau sebuah tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Itu namanya mihrab ya. Kalau Anda bertanya sama orang Yahudi pun paham itu namanya mihrab. Dia dapat makanan di sisinya. Ternyata heran Zakaria ini ketika dititipi dan Allah menerima dengan baik ya, karena dipersembahkan untuk Allah untuk dididik ya oleh Zakaria ini. Sehingga ketika dia kok ada nggak dikasih makan tapi kok selalu ada makanan di sisinya, makanya dia bertanya, wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Kalau Anda mengatakan mihrab itu hanya masjid, Anda kayaknya kurang gaul dan kurang literasi. Silakan baca mihrab di zaman Zaudi ya, Pak Kusnadi. Waktunya habis Bang Farhan, nanti dilanjutkan lagi. Silakan Pak Kusnadi menyanggah satu kali ya, dan waktunya 2 menit. Silakan Pak Kusnadi. Baik, kalau kita lihat definisi mihrab, baik di Wikipedia atau dimanapun, dia adalah sebuah ruangan yang berbentuk setengah lingkaran yang ada di depan masjid. Biasanya para khotib atau imam itu menyampaikan khotbahnya di situ. Nah, kalau ini dikaitkan kepada bait suci, tentu ini adalah bait suci yang mana? Ya, anggaplah bait suci Herodes. Di situ tidak pernah ada sebuah tempat yang namanya mihrab, apalagi seorang perempuan gadis cantik lagi tinggal di situ. Nah, itu yang saya jadi tambah bingung. Dan yang paling bingung adalah, memang betul bahwa Imran 37 itu adalah berbicara dengan Maryam. Saya tambah bingung, Maryam hamil abad ke-7. Terus lahirnya Isa abad ke-1. Saya jadi tambah gila itu mikirnya ya. Tolong dijelaskan. Makasih. Oke, langsung saya jawab dengan saya memberikan sebuah bukti. Ya, sebuah bukti saya share screen ya. Biar agak banyak membaca literatur agak banyak supaya lebih rajin dalam membaca. Jangan membaca kitabnya saja tapi melupakan sebuah pengetahuan ya. Al-Mihrab yang ada di sebagian besar masjid itu sebenarnya memiliki sejarah panjang. Al-Quran mengindikasikan bahwa mihrab sudah ada di masa Nabi Daud, Nabi Zakaria, dan Siti Maryam. Namun mihrab pada masa itu bentuknya seperti bilik atau ruangan, ya. Jadi bilik seperti ruangan gitu. Jadi jangan dibandingin mihrab dengan zaman sekarang. Ini artinya Anda melakukan anakronisme, segala sesuatu dipandang sudut pandang sekarang. Sekarang kalau saya tanya kenapa kalian joget-joget, teriak-teriak, lari-lari di gereja? Yesus gak melakukan. Kalau memakai sudut pandang sekarang, kalian ya, sudut pandang dulu dan pakai sekarang, kalian sesat itu. Yesus melakukan apa? Dia maju ketika di Getsemani, maju selangkah, dia bersujud dan berdoa. Ya, jadi kalian dapat dari mana itu? Jadi jangan memaksakan sebuah pemikiran zaman dahulu dipaksakan dengan zaman sekarang. Ya. Mihrab itu dianggap sebagai tradisi Islam, namun ternyata, aduh dihapus lagi sebentar. Namun ternyata, ya, bentuk mihrab ini pun tidak ada di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi malah tidak ada mihrab. Di Masjid Nabawi itu malah dulu gak ada mihrab. Maka pertanyaannya bahwa mihrab itu sebenarnya dari sejak zaman Yahudi. Ya, karena apa? Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi juga, dan mereka yang pertama memberi usul. Namanya siapa? Namanya adalah Sa'ib bin Ifwan. Jadi banyak baca literatur sejarah ya, dan jangan berputar dalam sebuah doktrin dan dogma. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya. Next kita kepada partisipan selanjutnya,
ada Zainal Arifin. Baik, saya buka dulu mic-nya Zainal Arifin. Oke, silakan open mic Zainal Arifin. Zainal Arifin sudah bisa open mic. Ya, silakan. Kalau dua kali bertanya boleh nggak? Tapi aku tidak boleh, tidak boleh. Tapi Satu aku kali hilangkan bertanya atau menanggapi. Menanggapinya aku hilangkan, boleh nggak? Dua-duanya Menanggapi atau mau bertanya? Hah? Mau menanggapi atau bertanya? Oh, nggak boleh ini menanggapi. Pilih salah satu, Pak. Pilih salah satu, Pak. Pilih salah satu, Pak. Ya udah, satu pertanyaan aja. Ini Oke. buat kedua narasumber Kristen nih. Ya. Jadi firman sudah menjadi manusia berupa Yesus dengan membangkitkan kematian Lazarus. Yesus diklaim itulah bukti ketuhanannya. Pertanyaanku begini, siapakah yang menciptakan dan mematikan Lazarus? Itu aja lah. Makasih. Oke, langsung bisa dijawab sama pihak Kristen, Pak Herman. Mungkin gantian untuk memberikan jawaban. Oh ya, Ya. jadi Yesus Ya, Tuhan, 2 menit ya, Pak. Yesus Tuhan itu bukan saja karena mujizat ya. Banyak ayat-ayat lain mengatakan Yesus itu Tuhan ya. Jadi Yesus Tuhan itu karena memang dia dari kekal adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 sudah mengatakan firman itu adalah Allah. Sekarang mengenai siapa yang mencabut nyawa Lazarus ya. Jadi orang yang mati itu rohnya itu kembali kepada Allah ya. Jadi siapa yang mematikan itu saya kira ya memang sudah pada ajalnya ya. Ada hal-hal yang memang Allah menghukum manusia, tapi ada yang manusia mati wajar ya. Mati karena sakit, mati karena apa gitu. Tapi bukan berarti bahwa semua kematian manusia itu disebabkan langsung oleh Allah, bukan. Ya banyak sebab kematian manusia ya. Jadi jangan semuanya seolah-olah itu Tuhan yang membunuh manusia. Gitu aja mungkin jawaban saya. Oh iya, terima kasih untuk Pak Tambahan. Herman. Bisa Ya. tambahan dari aku? Ya, silakan Bang. Oke. Tadi dia bertanya, siapa yang menciptakan Lazarus? Kalau di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan olehnya. Ya, di situ siapa? Itu oleh dia. Dia di situ merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada Yesus. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman Yesus itu. Maka, kapan Yesus menciptakan Lazarus? Yesus menciptakan Lazarus kita mulai dari Kejadian 1 ayat 2, ayat 1 di mana manusia disuruh beranak cucu, baru dimasuk Kejadian 2 di mana di situ mereka dinikahkan, baru masuk Kejadian 3 di mana di situ dikatakan perempuan akan birahi kepada suaminya, dan masuk kepada Matius 19 di mana mereka tidak lagi dua melainkan satu, itulah pernikahan. Setelah itu manusia tidak ada lagi difirmankan baru terjadi. Tidak ada lagi manusia diciptakan seperti Adam, tetapi sudah terjadi dengan sendirinya ketika perempuan birahi kepada suaminya, maka mereka akan mengandung dan mereka akan memiliki anak. Nah, kami menuhankan Yesus, betul kata Pak Herman, bukan karena Yesus itu membangkitkan orang mati, tidak, tetapi memberi kuasa kepada manusia untuk membangkitkan orang mati. Ya, waktunya habis, Ya, Bang silakan, Rudianes. itu ya. Oke, silakan untuk Pak Zainal Arifin memberikan sanggahannya selama 2 menit. Silakan Pak Zainal Arifin. Pak Zainal, oke. Silakan open mic, sudah dibuka ini. Silakan memberikan sanggahannya Pak Zainal Arifin. Enggak lah, enggak perlu kusanggah lah. Aku tadi kan maunya bertanya gitu. Dua-duanya pertanyaan. Silakan mereka mau jawab apapun gitu kan. Itu keyakinan mereka. Oke, kalau begitu saya gantikan dengan ini. Silakan untuk bertanya sekali lagi kalau begitu. Ya oke. Gini. Jadi setelah Yesus bangkit dari tiang salib itu, dia kan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah ini yang saya pertanyakan, kenapa dia tidak berubah jadi firman? Karena dia kan firman yang keluar dari Allah. Kenapa dia utuh berupa Yesus gitu? Berarti ini kan membuktikan
Yesus itu ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Makasih, itu aja pertanyaannya. Oke, silakan untuk dari pihak Kristen memberikan jawabannya. Baik Bang Rudi atau Pak Herman, 2 menit waktu Anda untuk memberikan jawaban. Silakan. Aku Pak Herman atau gimana? Silakan, bebas. Ya, tanya Pak Herman. Pak Herman, aku atau Pak Herman yang jawab, kan gitu. Oh, terserah Pak Rudi dulu. Oke, saya jawab. Di dalam ayat itu memang dikatakan dia melihat dengan dalam kuasa roh bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Perlu kita perhatikan apakah kalimat itu makna sesungguhnya. Kalau manusia melihat Bapa, maka dia akan binasa seperti Musa. Maka itu bukan menunjukkan kepada satu penglihatan betul-betul ada Bapa, ada Yesus di sampingnya. Artinya dialah manusia yang pernah melihat Bapa. Selain Adam tidak ada orang yang bisa melihat Bapa itu di surga ya. Maka kalimat di situ menunjukkan apa? Contoh misalnya dikatakan tangan kanan. Tangan kanan saya misalnya si Rudi, bukan berarti tangan yang kanan ini kepala si Rudi, badan si Rudi, tidak. Kedudukan di sana itu, duduk itu adalah sebuah kedudukan, di mana firman itulah menjadikan segala sesuatunya. Yohanes 1 ayat 3, kita kembali ke situ lagi, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Maka kalimat di situ bukanlah kalimat sesungguhnya, di mana siapa namanya, lupa aku, Filipus si Andreas ya, melihat bahwa Bapa di sorga dan di sampingnya Yesus, maka yang melihat itu harus binasa. Bukan itu ya, itu makna kiasnya, di mana kedudukan itu adalah satu sama dengan kita manusia lah. Dia adalah tangan kananku, atau dia adalah kedudukannya di sebelah kanan bos. Itu silakan Pak Erman kalau mau tambahin. Ya, jadi nama Allah itu adalah kekal ya. Ada banyak, ada ratusan sebutan untuk Yesus, tapi tetap itu berlaku. Jadi walaupun dia sudah naik ke surga, dia tetaplah sang firman ya. Dia tetaplah anak Allah ya. Dia tetaplah juru selamat ya. Jadi nama Allah itu bersifat kekal, tetap berlaku. Setelah itu duduk di sebelah kanan Allah bukan berarti seperti wujud manusia yang duduk 2 orang begitu, tapi itu merupakan simbol bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dan Yesus sudah berkemenangan ya di dalam mengalahkan kuasa maut. Dan Yesus mendapat tempat yang kehormatan di sisi Allah karena dia sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diutus Tuhan kepada dia. Itu lebih bersifat simbol karena Allah itu roh. Waktu Yesus naik ke surga, dia bersama Allah Bapa itu adalah roh. Tidak ada manusia yang bisa dapat melihat roh ya. Jadi jangan dianalogikan dengan manusia duduk bergandengan begitulah. Itu kira-kira jawaban. Oke, terima kasih Pak Herman yang telah memberikan jawabannya. Di waktu ya, di pause dulu. Kita langsung menuju ke partisipan selanjutnya. Ada Rafael. Rafael, ini saya buka dulu ya mute-nya. Ya, silakan untuk Rafael, sudah bisa open mic. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, mau bertanya atau menanggapi? Saya bertanya. Oke, silakan. Oke, saya ingin bertanya kepada narasumber dari pihak Muslim. Oke. Yang pertama adalah saya tertarik dengan apa yang tadi dibilang oleh Pak Farhan atau Bang Farhan lah, bahwa dia bilang bahwa lebih banyak di Alkitab kalimat Yesus itu adalah utusan daripada Yesus itu Tuhan. Dan juga saya tertarik dengan perkataan Bang Farhan terhadap saat monyet menerima pisang, ya, monyet itu akan langsung makan tanpa berpikir, ya, tanpa berpikir apakah pisang itu memiliki racun atau tidak, sehingga dia langsung langsung makan aja tanpa berpikir. Itu dua kalimat yang saya tertarik dengan yang tadi Pak Farhan berikan gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, saat kita melihat Alkitab sendiri, karena tadi Bang Farhan bilang bahwa lebih banyak Yesus itu diutus, kata Yesus itu diutus daripada Yesus itu Tuhan. Kalau kita lihat dari Alkitab sendiri itu, para rasul ya, ke-12 rasul itu memiliki kesaksiannya masing-masing. Dan banyak juga para rasul itu memberikan kesaksian tentang keilahian Yesus itu sendiri. Gitu. Di mana para rasul itu juga diilhamkan dari inspirasi Roh Kudus itu sendiri, mau itu Paulus, Matius, ya, Petrus dan lain-lain. Nah, poinnya Pak, silakan. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Pak Farhan
tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan banyak kesaksian dari para rasul, bahkan kalau kita lihat dari literatur Bapak Gereja, banyak juga yang mengutip tentang keilahian Yesus itu sendiri. Itu aja. Oke, silakan Bang Farhan. Ini sepertinya ditujukan sama Bang Farhan. 2 menit untuk memberikan jawaban Bang Farhan. Silakan. Ya, silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih. Jawaban saya simpel aja, bahwa seperti saya tadi bilang, sebentar. Saya YouTube-nya bunyi. Challenge saya masih berlaku kepada tadi Bang Rafael ya. Challenge saya masih berlaku. Kenapa saya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan? Kalau kita uji secara akademis, kolom A Yesus Tuhan, kolom B Yesus utusan, saya akan berani menantang semua debater Kristen di seluruh Indonesia. Banyakan mana dan lebih literat mana secara bahasa, secara linguistik, banyakan mana ayat Yesus mengatakan Tuhan atau Yesus mengatakan utusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda katakan bahwa tentang analogi monyet saya tadi, saya bilang seperti ini. Ketika manusia tidak kenal tiba-tiba dikasih pisang, ini ada pisang, tentu manusia yang sehat, yang logik akan berpikir, ini apa nih pisang nih? Aku tidak kenal sama dia loh. Pasti dia akan bersikap hati-hati, memeriksa dan berpikir ini pisang benar atau pisang ada racunnya. Tapi kalau monyet, ada orang bertemu dengan dia satu kali pun, itu pisang langsung dibuka, langsung dimakan. Artinya ini manusia mempunyai untuk pengenalan sesuai tanda-tanda semetika di sana, pengenalan tanda-tanda untuk mengetahui apakah pisang ini berbahaya bagi dirinya, ya, defense self, yang namanya pertahanan diri terhadap dirinya atau tidak. Terus kalau hal rujukan tentang kenapa rasul-rasul itu bersaksi, Anda salah. Makanya saya tanya, saksi yang dikatakan rasul-rasul itu lebih banyak mana? Lebih banyak dia Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Challenge saya tadi, saya masih berlaku, walaupun itu saksi-saksi dari rasul-rasul. Ayat mana di Bible kita kasih kolom A dan kasih kolom B, Yesus Tuhan dan Yesus Nabi, lebih banyak mana nanti Tuhan atau Nabi? Saya challenge, sekali lagi, challenge saya masih berlaku untuk seluruh debater Kristen di Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan untuk Pak Rafael memberikan tanggapannya selama 2 menit, sanggahan, memberikan sanggahan dari jawaban Bang Farhan. Silakan Pak Rafael. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya Bang Farhan, walaupun tidak memuaskan saya. Yang pasti saya tadi inti pertanyaan saya adalah kenapa Bang Farhan tidak mempercayai Yesus itu Tuhan, karena banyak kesaksian dari para rasul. Nah, sekarang saya mau masuk ke perspektif Bang Farhan, di mana saya akan percaya bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi dan rasul. Saya percaya, dan saya percaya bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Oke, saya akan percaya hal itu. Cuman kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 17, ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Dan ayat ke-17 adalah, coba kita lihat ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, sekarang yang jadi problem adalah orang-orang muslim percaya bahwa Yesus adalah utusan. Oke, saya juga percaya Yesus adalah utusan dan Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah utusan itu maksudnya apa? Yesus diutus dari firman, berinkarnasi menjadi manusia yang pertama. Dan Yesus diutus ke bumi untuk menyelamatkan segenap umat manusia dengan cara dia disalib di kayu salib, ya kan? Mati di kayu salib. Nah, untuk menebus segala dosa umat manusia. Nah, jadi kata pengutus di Alkitab ini bukanlah mengutus untuk memberikan jalan kepada Rasul Nabi Muhammad, bukan, tapi untuk mati di kayu salib. Nah, ini yang menjadi suatu pemikiran muslim yang salah gitu, bahwa mereka bilang bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah utusan. Saya percaya Yesus adalah utusan. Yesus diutus untuk mati di kayu salib. Oke. Nah, sekarang yang saya bingung dari Bang Farhan adalah tadi dia bilang bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah utusan, Yesus adalah utusan. Ya, bahkan dia memberikan challenge. Nah, sekarang saya tanya, maksud Yesus diutusan itu apa gitu? Maksud Yesus diutus itu apa gitu? Selain Yesus itu mati di kayu salib di Alkitab, gitu ya kan? Ini kita merujuk Alkitab aja ya. Maksud Yesus diutus itu apa kalau menurut Bang Farhan? Oke, terima kasih. Silakan. Saya langsung jawab bahwa maksud Yesus diutus itu adalah seperti yang di dalam Yohanes 17 ayat 3. Itu yang paling inti. Apakah hidup yang kekal itu?
Maksud hidup yang kekal ini apakah mau kalian tafsirkan secara literal? Artinya kekal bahwa kalian tidak mati? Tentu tidak. Makanya kenapa sebelum terjun ke ranah diskusi ya para debater-debater Kristen ini, belajarlah dulu secara gramatikal, epistemologis, ontologis ya, hermeneutika, semiotika, bagaimana kalian akan mengetahui alur dari kalimat-kalimat kata per kata itu maksudnya gimana. Bahwa hidup yang kekal itu maksudnya adalah sebuah jalan untuk kelak di akhirat akan mendapat kekekalan. Artinya selamat ke dalam surga, karena surga adalah kekekalan. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu mengenal Allah Bapa satu-satunya dan Yesus yang diutus. Artinya tugas utama Yesus adalah menyampaikan itu, bahwa Bapakmu itu Allah loh, Tuhanmu itu Bapa loh gitu. Itu berapa banyak ayat-ayat itu. Bapak Tuhanmu Bapak loh. Sesungguhnya apa yang keluar dari mulutku bukan keluar dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Apalagi ketika di dalam Yohanes 11 dia mengatakan, ketika dia berdoa, ketika mau menghidupkan Lazarus, iya Bapa, engkau selalu mengikuti atau menuruti segala doa-doaku. Dia berdoa, dan pada orang banyak itu dia berkata bahwa biar mereka semua tahu bahwa akulah benar yang engkau utus. Artinya kalau ada ayat-ayat yang benar-benar secara clear kayak gini, dikalahkan Yohanes 1 ayat 1. Ini andalan ini ayat sakti sekali Yohanes 1 ayat 1. Tanpa ayat ini, Yohanes 1 ayat 1, bubar. Jadi ayat 1 inilah, coba tengok, semua debater Kristen ketika sudah mentok, larinya pasti ke situ. Ketika sudah jalan semua ditutupin oleh logika, larinya ke situ. Dari dulu, zaman kuda itu makan besi sampai kuda sekarang makan keju, itu jawabannya seperti itu. Jadi artinya kenapa saya tidak percaya Yesus Tuhan, berdasarkan kitab Anda sendiri pun, di sana dikatakan kesaksian para rasul, Yesus adalah utusan. Apa tujuan diutus? Tujuan diutus adalah untuk memberikan sebuah nilai-nilai moral. Bagaimana Anda bersikap, waktunya habis. Bapak adalah sebagai Tuhan. Ya, waktunya habis Bang Farhan. 2 menit. Iya. Oke. Ya, tadi kesepakatannya adalah itu ya, untuk yang bertanya diperbolehkan untuk memberikan 1 kali sanggahan, dan untuk siapa Bang Rafael, mohon maaf, kita langsung ke partisipan selanjutnya karena waktu Anda sudah selesai ya. Baik, di sini ada rule aja. Saya buka dulu mute-nya. Sepertinya penuh nih malam ini. Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak ya. Ya, mau menanggapi atau bertanya? Bertanya Bang. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, tapi sebelum saya ingin bertanya, saya memberikan pendahuluan dulu tentang pertanyaan saya. Seperti ini. Jadi ada tetangga saya Bang. Tetangga saya ini ketika Curhat saya ini kan? Ya? Ya, Bukan Bang. prolog. Ya, prolognya. Jadi tetangga saya ini memiliki kelebihan, tetapi justru tetangga saya ini tidak mengakui kelebihan saya, ya kan? Artinya dia tidak mengakui kelebihan saya ketika saya memiliki beberapa perabotan yang ada di rumah saya. Itu karakter daripada tetangga saya. Jadi analogi ini saya bisa masukkan dalam konsep dari perjalanan kita sampai hari ini. Ketika tetangga saya itu mengakui bahwa apa yang saya dapatkan, apa yang saya miliki, itu menjadi fitnah bagi mereka. Nah, kalau kita melihat dengan konsep-konsep seperti ini, Bang, artinya antara tetangga saya ini yang saya analogikan seperti orang Kristen maupun Islam, yang dimana sudah merasakan getaran-getaran daripada kebenaran itu sudah ada, tetapi tidak mampu dibenarkan oleh pembenaran secara logika mereka. Karena logika mereka itu diri mereka itu menerima, tetapi justru pemahaman atau keyakinan mereka itu justru berbalik arah, sebaliknya berbalik arah begitu. Tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Pertanyaannya, poinnya Bang. Poinnya Bang. Saya ingin bertanya, ini kan kalau kita lihat dengan kami menyaksikan di berbagai media
bahwa ada kesaksian-kesaksian para murtadin, ya, itu hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ketika saya tonton atau saya perhatikan, saya cermati, ternyata hanya memberikan kesaksian-kesaksian melihat Yesus, penampakan dan lain sebagainya. Tidak ada sebuah kesaksian yang justru menguatkan tentang kehadiran daripada Alkitab itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana? Pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan kesaksian itu benar atau enggak? Apakah benar kesaksian yang mereka sampaikan ini atau tidak? Karena kalau kesaksian seperti itu bisa saja. Oke bang, itu pertanyaannya sudah seperti itu. Kalau kepanjangan nanti takutnya partisipan lain tidak bisa. Silakan Bang Rudi menangkap ya. Tapi poin pertanyaan. Pak Herman izin ya, saya menjawab ya. Pertama saya menerima tantangan si Farhan ya. Itu mari kita buka. Ini saya gunakan pencarian dulu. Kita cari utusan hanya 34 ayat di sini. Ini sudah saya gunakan kalimat utusan hanya 34 ayat ya. Sekarang kita gunakan kata Tuhan ya. Yesus Tuhan katanya lebih banyak. Di sini jelas ada Tuhan itu ada 616 dan kita mulai itu dari setelah Yohanes ya. Maka Farhan kalah, maka apa yang dibilangnya janjinya harus dipenuhi. Tetapi sama seperti Sinandar dulu, apabila ada kalimat di situ Yesus dikatakan Theos, saya akan bersedia dibaptis. Ternyata Yohanes 20:28 mengatakan Theos, dia tidak mau dibaptis ya. Begitulah karakter-karakter ya, kalian laku bilang. Nah sekarang dia mengatakan gaya-gaya orang Kristen kalau berdebat seperti ini seperti itu. Tidak. Justru kami lebih heran melihat kalian. Ditanya Al-Quran lari ke Bibel. Ditanya Al-Quran lari ke Bibel. Lebih bagus beriman kepada Bibel. Ngapain beriman lagi kepada Al-Quran? Kan begitu. Dari zaman batu sampai zaman sekarang itu tetap terjadi. Nah, sekarang saya kembali kepada Bapak yang bertanya tadi. Dia mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan ini segala macam ya. Banyak kalian membatasi Tuhan. Tuhan tidak bisa ini, Tuhan tidak bisa ke sana, Tuhan tidak bisa begini. Itu Tuhan atau apa? Sehingga dibatas-batasi. Itu sangat mengherankan bagi saya. Tuhan tidak perlu makan, Tuhan tidak perlu ini, Tuhan tidak, semua kalian bilang tidak perlu bagi Tuhan. Ya sama saja dengan batu. Batu itu memang tidak bisa bergerak, tidak makan, tidak hidup, tidak turun, tidak apa. Dia diam saja. Bagi kami tidak demikian. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Nah, kemudian si Bapak tadi bertanya, aduh, apa tadi pertanyaannya, lupa pula aku tadi mengenai tetangga-tetangga itu. Ya, part ini tentang kesaksian para murtadin itu apakah bisa dijadikan kebenaran atau tidak? Ya begitu kurang lebihnya. Kalau saya ditanya, jujur saya katakan, ada sebagian memang yang benar, ada sebagian yang tidak. Contoh yang tidak benar, dia melihat bahwa Yesus ada di Ka'bah. Yesus itu adalah Tuhan yang pencemburu. Tidak akan mungkin dia mau datang ke Ka'bah itu. Kalau yang lain itu adalah benar. Jadi ada benar, ada tidak, harus diuji. Itulah seperti kata Pak Herman, kita disuruh ujilah, ujilah, ujilah. Sekian dan terima kasih. Kalau ada Pak Herman, silakan Pak Herman. Oke, Pak Herman bisa dilanjutkan, Pak Herman? Ya, jadi orang yang bertobat, imannya benar, kalau menurut kitab itu berdasarkan firman dan kelahiran baru Roh Kudus ya. Tidak berdasarkan fenomena ya. Kalau melihat fenomena itu bisa berupa tipuan. Karena apa? Yesus akan datang kelak ya. Tidak naik turun ya, dari surga ke dunia ke surga, tidak naik turun ya. Jadi fenomena-fenomena itu agak riskan kalau itu dianggap merupakan bukti daripada iman. Iman itu lahir dari pendengaran akan firman Kristus ya, dan juga berdasarkan iluminasi daripada Roh Kudus. Itulah firman yang sejati, bukan fenomena. Fenomena itu ya menurut saya agak riskan. Itu aja mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Herman dan Bang Rudi. Untuk Bang Rul, silakan memberikan satu kali tanggapan dengan waktu 2 menit. Bang Rul, saya buka dulu ya. Mana Bang Rul? Ya. Ya, silakan Bang Rul. Open mic. Oke, sudah Bang. Satu kali tanggapan ya. Oke, 2 menit. satu kali tanggapan. Jadi begini Bang. Menit. Kalau saya lihat kesaksian-kesaksian mereka ini tentang fenomena-fenomena yang mereka dapatkan atau temukan melalui mimpi atau melalui
penglihatan. Itu hampir keseluruhan semua berbasis kepada penglihatan Yesus. Nah, kalau kita melihat secara kebenaran yang mengatakan bahwa wajah Yesus itu sebenarnya siapa yang pertama memperlihatkan wajah Yesus? Karena kalau kita lihat wajah Yesus itu seperti apa sebenarnya? Kalau orang di Afrika sana, wajah Yesus itu tidak sependapat dengan wajah orang yang dikatakan wajah orang Eropa. Begitu juga wajahnya wajahnya Yesus yang ada di Asia. Sebenarnya wajah Yesus itu yang sebenarnya siapa sih yang gambarannya seperti apa? Sehingga kalau seperti penampakan ini, kalau ada yang penampakan, apakah terjadi di Afrika, terjadi di Asia, itu kalau berbeda versi, yang jelas itu bukan Yesus, ya kan? Itu menurut pandangan saya. Sehingga kalau ada perbedaan kudus seperti itu, fenomena yang mereka temukan, itu tidak berdasarkan data valid daripada wajah Yesus yang sebenarnya. Terima kasih, Pak. Silakan. Iya, silakan untuk dari pihak Kristen di pause dulu sebentar waktunya. Oke, silakan untuk memberikan sanggahannya 2 menit. Siap. Kalau mengenai itu dia bilang, saya setuju. Bahwa saya setuju, bagaimana saya katakan setuju. Seperti saya bilang tadi, di Ka'bah tak mungkin Yesus datang karena dia Allah yang cemburu. Tidakkah mau dia di tempat Ka'bah itu dia datang dan orang melihat, tidak akan ada itu ceritanya. Tetapi kalau mengenai mimpi Yesus, gambaran Yesus, ya dia kan orang Indonesia, dia melihat Yesus yang di Indonesia, maka dia melihat gambar itu dan terekamlah di otaknya, maka bisa dia menunjukkan, ya saya kemarin mimpi orang seperti ini katanya. Itu adalah hal yang lumrah ya kalau dari situ. Tetapi saya malam ini menagih janji si Farhan bahwa mana lebih banyak utusan atau Tuhan harus dia penuhi. Kalian semua saksi. Silakan Pak Herman. Ya, jadi pada zaman Nabi, zaman para Rasul, dulu memang Tuhan berbicara dengan banyak cara. Ya, apakah itu melalui mimpi, apakah melalui tanda-tanda ajaib, ya. Karena waktu itu Alkitab belum selesai ditulis, ya. Para nabi dan para rasul masih hidup. Tetapi setelah para nabi, para rasul sudah tidak ada lagi, satu-satunya pegangan bagi orang Kristen akan kebenaran hanya firman Allah yang tertulis. Jadi segala sesuatu tidak di-backup oleh firman Allah yang tertulis, itu tidak benar. Yang sering ditampilkan dalam gambar itu hanya bersifat bersifat figuratif saja, jadi bukan wajah yang sebenarnya, karena memang tidak ada yang pernah melihat wajah Yesus bagi mereka zaman sekarang ini, karena di zaman Yesus belum ada foto ya, belum ada Kodak ya. Jadi nggak mungkin ya, itu hanya semacam ya ilustrasi saja mengenai gambar-gambar Yesus. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa semua pengalaman manusia, semua pengakuan manusia harus diuji berdasarkan kitab. Kalau Yesus datang dalam keadaan yang sebenarnya, berarti dunia ini akan kiamat. Karena dia datang untuk menghakimi akan hidup yang mati. Iya, waktunya habis Pak Herman. Ya, waktunya habis Pak Herman. Ya. Oke, Bang Rul, itu sudah selesai ya pertanyaan dan sanggahannya. Selanjutnya kita kepada partisipan selanjutnya. Namun sebelum itu saya sedikit mengingatkan untuk kepada para partisipan, baik itu partisipan Muslim ataupun partisipan Kristen. Di sini kita ada 4 narasumber ya yang terbagi menjadi 2 tim. Jadi partisipan bisa bertanya kepada narasumber manapun. Jadi jangan hanya terpaku atau tertuju pada satu narasumber saja, karena ini basicnya tandem ya. Oke, kita lanjut kepada Bang Glenn. Siapa ini Glenn? Saya buka dulu mic-nya. Ya, sudah bisa open mic. Silakan Glenn. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak ini, siapa temannya Pak Farhan itu? Pak Satria. Ya, Pak Satria. Pak Satria, namanya gonta ganti terus nih ya. Pertanyaan saya sederhana aja. Ya, mungkin Anda mudah-mudahan bisa jawab. Pertanyaan saya begini. Muslim percaya sama Alkitab telah dipalsukan. Namun, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 22 dan
tiga bagian lainnya, misalnya di Amsal pasal 8 ayat 27, Amos pasal 9 ayat 6, Ayub pasal 26 ayat 10, bahwa di sana dikatakan bumi itu bulat dan tidak datar. Lalu di Ayub pasal 26 ayat 7 mengatakan bumi. Sebentar. Pause dulu sebentar. Timer. Ya, Pak. Maaf, Pak Glenn. Ini kita sesuai tema, Pak. Sesuai tema pada malam hari ini, Pak. Ada dalam tema itu. Jadi ini sudah keluar konteks, Pak. Mohon pertanyaannya sesuai dengan tema pada malam hari ini. Temanya apa, Pak? Oke, saya sebutkan dulu ya temanya. Aduh. Ya. Temanya pada malam hari ini itu adalah predikat Yesus yang lebih masuk akal. Ya, mana predikat Yesus yang lebih masuk akal, Tuhan atau utusan? Itu, Pak. Jadi silakan jika ingin bertanya sesuai dengan tema yang saya sebutkan. Mana ya? Iya. Mana predikat Yesus yang lebih masuk akal, Tuhan atau utusan? Silakan jika ingin bertanya sesuai dengan tema ya, Pak ya. Ya, kalau begitu yang lainnya aja deh, saya nggak tanya. Makasih. Baiklah, kalau begitu. Baik, ada Mr. Firman di sini. Saya buka dulu. Ya, silakan Mr. Firman, sudah bisa open mic. Ya, Mr. Firman, sudah bisa open mic ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kena tikung sekali. Nah, jadi saya mau aja bertanya kepada kedua narasumber. Untuk melihat suatu kebenaran isi Bible tersebut kan kita harus menginvestigasi ya. Saya mau bertanya kembali kepada kedua narasumber. Apakah sama Yesus dan Musa atau Mose itu di dalam kitab tersebut? Posisinya sama atau tidak? Itu saja dulu pertanyaan saya. Oke, silakan. Ini ditujukan kepada narasumber Kristen atau semua narasumber? Narasumber Kristen dikhususkan kepada Rudi Yohanes. Kayaknya Rudi Yohanes ini banyak menguasai Bible. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Silakan Bang Rudi. Dia tadi tanya apa? Apakah Yesus sama dengan Musa? Iya. Iya, jawabnya nggak sama lah. Silakan, itu aja. Oke, silakan Pak Firman. Itu jawaban dari Bang Rudi. Kalau pertanyaan jawabannya bahwasanya tidak sama antara Yesus dan Musa. Saya mau tolong di-share ayatnya di situ Ulangan 18 ayat 18. Oke, sebentar. Saya bantu ya. Saya 18, Ulangan 18. Ulangan 18. Nah, ini ayat yang kontroversial. Jadi ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Silakan Pak Firman. Nah, itu kan nubuatan untuk seorang nabi yang sama dengan Musa. Pertanyaannya di situ kembali, nubuatan itu untuk siapa? Ya, silakan Bang Rudi. Oke. Kalau dikatakan di sana sama, bukan maksudnya sama itu persis bahwa Musa anaknya Imran, maka Yesus anaknya Imran. Bukan begitu. Kesamaan di sana yang dimaksud adalah pertama, dia adalah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka nabi yang akan datang itu atau yang akan datang itu, yang dinubuatkan itu menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Itu hanya terjadi kepada Yesus. Yesus datang kan menebus dosa manusia. Maka dikatakan di sana dia datang kepada membebaskan orang-orang Israel. Israel artinya di Kejadian 17. Itu sudah jelas dikatakan. Yakni, Kejadian 31-32. Artinya manusia-manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan Tuhan. Jadi itu artinya bagi seluruh manusia ya. Itulah kesamaannya. Bahwa Musa menyelamatkan juga dengan tongkat kayu, maka Yesus pun disalib di atas kayu. Jadi kesamaan-kesamaan itu bukan kesamaan keturunannya, dan tetapi kesamaan daripada
latar belakang apa misinya. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi pause ya. Oke. Itu dia dari Bang Rudianus. Kita langsung ke partisipan selanjutnya. Maaf ya Pak Firman, Bapak tadi sudah 2 kali bertanya sebetulnya. Oke, maaf. Kelihatan blundernya kan. Iya. Oke, kita lanjut. Ini ada naik Templar. Siapa ya ini? Saya sepertinya dari pihak Kristen ini. Saya buka dulu. Silakan untuk open mic sudah bisa dibuka. Ya. Ya, sudah. Selamat malam, Ray Rudi, Pak Herman ya, dan kedua narasumber Muslim ya. Ya, jangan dulu jalan timer. Silakan. Ya. Jadi kalau saya bertanya langsung ke inti tema ini ya. Ya, silakan. Kepada dua narasumber Muslim pertanyaan ini ya, dan nanti boleh ditanggapi lagi dari narasumber Kristen ya, Pak Herman dengan Lerudi ya. Pertanyaan nggak bisa Pak, nggak bisa ya. Kalau untuk Muslim gitu. Kawan-kawan, sorry ya, YouTube-nya itu bermasalah ya. YouTube ISDN mungkin connect ke internet nggak masuk ya. Lagi masalah pas terakhir memang nggak begitu lagi sih. Tinggal mereka lagi yang apa ya? Yang bicara tinggal 2 menit lagi. Makanya itu apa yang terjadi ya? Bentar ya. Ini sudah itu ya. Tidak berani si Farhan menyentuh janjinya tadi. Aduh, bermasalah. YouTube bermasalah. Waduh, kena take down nih kayaknya. Oh enggak, masih ada.
Yuk. Sabar ya. Ini dia. Ini. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya. Sudah habis ya waktunya. Baiklah, demikianlah di closing lagi di sesi terakhir ini, yaitu sesi partisipan yang bertanya kepada narasumber, dan waktunya sudah habis. Dan dengan berakhirnya jawaban dari Bang Farhan, berakhir juga acara ini. Terima kasih untuk narasumber kita, yaitu dari pihak Muslim, Bang Farhan dan Pak Satria, dan juga dari pihak Kristen, Bang Rudi dan Pak Herman, yang kawan-kawan semuanya sudah selesai, dan kita jumpa lagi esok hari kawan-kawannya. Ini sudah penutupan, dan ya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian dan sudah menonton ini sampai 3 jam 30 menit ya kawan-kawannya. Maafkan kalau terlalu lama. Dan bagi yang besok akan mengulang, sudah saya potong-potong biar kalian lebih enak nikmat mengapanya. Dan ingat, si Farhan berjanji murtad kalau katanya lebih banyak kata utusan daripada Tuhan terhadap Yesus. Kita buat kolom katanya. Saya tidak bisa berani menyentuh. Dan sudah saya searching, ternyata Tuhan lebih banyak daripada daripada utusan. Utusan hanya 34 ya kawan-kawannya. Ya begitulah kawan, mereka ini suka berjanji-janji tetapi tidak mau menepati. Sama dengan si Nandar ya, juga dia dulu bilang kalau ada Yesus dikatakan chaos, saya akan murtad ya. Ternyata dia tidak berani, padahal ada ya kawan. Ya begitulah kawan, mereka hanya banyak bacot saja kawan-kawannya. Mereka tidak berani kawannya. Inilah yang sering saya sedihkan di situ kawan. Ya, tadi si Farhan bilang kalau ada di dalam lebih banyak daripada kalimat utusan, lebih banyak kata Tuhan, saya akan murtad katanya. Kalau saya pegang terus janji saya kawan. Saya bilang jika kamu bisa menemukan ya satu ayat di mana ada manusia memberikan kuasa menghidupkan orang mati, maka saya akan murtad meninggalkan Kristen. Itu kan akan saya pegang teguh kawan. Sampai kapanpun saya pegang teguh. Ya, kalau ada yang mampu menunjukkan ayatnya. Kalau tidak mampu ya apa boleh buat bahwa Yesus itu memang Tuhan. Ya. Oke, selamat malam semua. Mari kita tidur, mari kita istirahat. Sampai jumpa.